Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Pertama, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri sendiri terbagi menjadi dua, secara individu dan secara populasi. Secara individu ditandai dengan pertambahan ukuran dan pembelahan sel, sedangkan secara populasi ditandai dengan pertambahan jumlah sel atau massa sel yang tumbuh. Yang terjadi selama siklus sel adalah pertambahan ukuran yang merupakan perluasan dinding sel dan membran sel, kedua pembentukan sekat, dan ketiga pembagian DNA ke sel anak. Nah, lebih gampangnya seperti ini. Pertama, replikasi DNA dan enogasi. Kedua, dinding sel membran plasma membelah. Ketiga, septum terbentuk dan DNA terpisah. Keempat, sel terpisah menjadi dua sel anakan, dan setiap sel mengulangi prosesnya. Kemudian mengenai reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri sendiri dibagi menjadi tiga. Pertama, seksual yang berupa pembelahan biner. Kedua, paraseksual yang berupa transformasi dan transduksi. Dan ketiga, seksual yang berupa konjugasi. Fase pada pembelahan biner terdiri dari tiga tahap. Pertama, sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Kedua, tumbuhnya sekat diikuti oleh dinding melintang. Ketiga, terbelahnya kedua sel anakan yang identik. Ciri-ciri dari proses transformasi adalah tampak kontak langsung antara dua sel dan fragmen dapat masuk secara langsung tanpa adanya jembatan. Sedangkan ciri-ciri dari transduksi adalah adanya bantuan dari bakteriofag. Bakteriofag dapat membawa fragmen atau plasmid dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Konjugasi merupakan proses pemindahan secara langsung materi genetik antara dua sel melalui sitoplasma. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu nutrisi, sumber energi, air, temperatur, pH, kadar O2, cahaya, salinitas, dan tekanan. Pengukuran pertumbuhan bakteri untuk jumlah sel dapat dilakukan dengan pengamatan mikroskopis atau dengan perhitungan cawan. Sedangkan untuk massa sel dibagi menjadi dua, secara langsung dan secara tak langsung. Nah, untuk penerapannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan populasi bakteri. Pertumbuhan populasi bakteri dapat dinyatakan dalam kurva pertumbuhan seperti ini. Kurva pertumbuhan bakteri pada umumnya dapat dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase lag, di mana tidak ada pertambahan populasi. Kemudian yang kedua yaitu fase log atau eksponensial, di mana massa dan jumlah sel bertambah. Kemudian yang ketiga yaitu fase stasioner. Pada fase ini kandungan nutrisi mulai habis dan terjadi akumulasi hasil metabolisme. Kemudian yang keempat yaitu fase kematian. Pada fase ini terjadi penurunan jumlah sel dan terjadi kematian. Nah, selanjutnya menurut Buchanan 1918, kurva pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 7 fase. Yang pertama yaitu initial stationary phase. Kemudian yang kedua ada lag phase. Yang ketiga yaitu logarithmic growth phase. Yang keempat ada phase of negative growth acceleration. Yang kelima yaitu maximum stationary phase. Yang keenam, phase of accelerated death. Kemudian yang ketujuh yaitu logarithmic death phase. Selanjutnya yaitu waktu generasi dan kecepatan pertumbuhan. Waktu generasi merupakan waktu yang diperlukan oleh sel untuk melakukan pembelahan dari satu sel menjadi dua sel secara sempurna. Sedangkan kecepatan pertumbuhan merupakan jumlah generasi persatuan waktu tertentu. Penentuan waktu generasi dan kecepatan pertumbuhan. Untuk menghitung waktu generasi suatu bakteri diperlukan data sebagai berikut. Untuk menghitung waktu generasi digunakan rumus G sama dengan T per N, di mana N sama dengan 3,32 dalam kurung log B min log A.
Kemudian untuk menghitung kecepatan pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan N per T, di mana N sama dengan 3,32. Untuk menghitung waktu generasi digunakan rumus G sama dengan T per N, di mana N sama dengan 3,32 dalam kurung log B min log A. Untuk menghitung kecepatan pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan N per T, di mana N sama dengan. Kemudian menurut Muller 1895, apabila bakteri dipindahkan dari medium lama ke medium yang baru, maka waktu generasi dari pertumbuhan bakteri berbeda, tergantung dari umur atau kondisi medium yang sebelumnya. Berikut adalah contohnya. Resistensi sel bakteri terhadap faktor lingkungan, baik faktor fisik, kimia maupun biologis, bergantung pada usia sel bakteri. Sel pada kultur yang lebih muda lebih sensitif, sedangkan sel pada kultur yang lebih tua akan lebih resisten. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Stay healthy dan tetap di rumah aja ya. Populasi bakteri. Hal yang terjadi selama Kemudian menurut Muller 1000. Nah, untuk lebih gampangnya seperti ini.